Shalom, satu perikop, satu hari. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab lagi. Mari Bapak Ibu membuka Alkitabnya masing-masing. Dan pembacaan kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-25. Mari Bapak Ibu membuka Alkitabnya, kita akan membaca bagian ini bersama-sama. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus tampil di Galilea. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Bapak Ibu Saudara, menarik sekali dari pembacaan kita ini. Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ada Petrus, ada Andreas saudaranya, ada juga Yakobus, dan juga Yohanes saudaranya. Nah, ketika Tuhan Yesus memanggil mereka, Yesus katakan, "Ikutlah aku." Nah, Bapak Ibu, kata mengikut Yesus ini mencakup beberapa hal, Bapak Ibu. Yang pertama, waktu kita katakan saya mau ikut Yesus, maka syarat utamanya adalah kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus percaya bahwa Ia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Nah, ini syarat yang utama. Tidak mungkin kita bisa ikut Yesus kalau kita tidak percaya kepada Dia. Dan hal yang kedua, Bapak Ibu, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka yang kedua adalah kita harus juga kemudian belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa tahu apa yang menjadi maunya Tuhan bagi kita. Bagaimana mungkin kita bisa ikut Tuhan kalau kita tidak tahu apa yang Tuhan mau bagi hidup kita? Nah, bagaimana caranya kita tahu bahwa Allah maunya ini kepada kita? Yaitu dengan kita belajar firman Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, jangan pernah berhenti untuk belajar firman Tuhan. Jangan pernah merasa bosan dan malas belajar firman Tuhan. Karena dengan kita belajar firman Tuhan, kita akan semakin mengerti apa maunya Tuhan bagi saya dan saudara. Selain itu, Bapak Ibu, yang kita bisa lakukan adalah ketika kita katakan saya mengikut Yesus, maka kita juga hidup di dalam persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Membangun relasi di dalam persekutuan, di dalam doa kepada Tuhan.
Nah, selain itu Bapak Ibu, selain kita membangun relasi di dalam doa, kita juga yang keempat adalah kita mentaati Dia, hidup di dalam ketaatan. Kita sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah belajar firman Tuhan, kita hidup di dalam persekutuan. Tapi Bapak Ibu, jangan melupakan yang keempat ini adalah mentaati apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita membaca firman Tuhan itu bagus, kita berdoa itu bagus, tetapi kalau kemudian pada akhirnya kita tidak mentaati apa yang Tuhan katakan, maka itu juga tidak ada gunanya sama sekali. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita harus pastikan bahwa kita adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan, percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Yang kedua, kita juga punya kerinduan untuk terus belajar firman Tuhan. Yang ketiga, hidup di dalam persekutuan, membangun relasi dengan Tuhan di dalam doa. Dan yang keempat, kita mentaati setiap apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Ini pembacaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.